Akhirnya kembali Permadi Arya alias Abu Janda angkat bicara soal dibebaskannya Ketua RT Wawan dari unsur penistaan agama. Sebab itu mari ikuti video ini dari awal sampai selesainya. Puji Tuhan, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Ya, dan kembali di sini bersama dengan saya di channel Perianto Zamasi. Teman-teman Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, siapa yang tidak kenal dengan Permadi Arya atau yang biasa dikenal dengan sebutan Abu Janda, ya? Beliau adalah seorang aktivis yang selalu menyuarakan soal keadilan di Indonesia kita yang kita cintai ini tentunya teman-teman ya. Dan akhirnya soal Ketua RT Wawan yang dikabarkan dibebaskan dari unsur atau pasal penistaan agama, lagi-lagi Abu Janda angkat bicara. Dan langsung saja kita akan melihat ya apa yang disampaikan oleh Abu Janda di sini. Dan ini dia. Saya sebagai muslim malu dengan ketidakadilan yang menimpa umat non-muslim di negeri ini. Saya cuma bisa berdoa semoga Tuhan tidak tidur pada kezaliman ini. Ya, kita memang merasa demikian teman-teman ya, bahwa sepertinya keadilan di negara kita saat ini itu sudah tidak lagi seperti apa yang kita harapkan. Karena kenapa? Karena masalah penistaan agama secara khusus ini itu hanya berlaku bagi yang minoritas saja. Artinya bahwa ketika yang minoritas melakukan sebuah pelanggaran ya, yang dalam hal menistakan agama, itu biasanya langsung diproses secara hukum. Tetapi ketika yang mayoritas yang melakukannya, sampai dikabarkan di sini tindakan yang dilakukan oleh seorang Wawan, seorang ketua RT, dikatakan itu tidak bisa dikategorikan sebagai penistaan agama. Ya kan? Padahal jelas-jelas kita melihat dalam video ya bahwa beliau itu langsung masuk ke dalam ruang gedung itu, tempat di mana jemaat GKKD melaksanakan ibadah, dan bahkan sampai naik ke atas altar dan memberhentikan ibadah yang sedang berlangsung itu. Tetapi katanya itu tidak termasuk dalam penistaan agama. Loh, kenapa bisa seorang Ibu Meliana yang hanya meminta agar suara atau volume azannya dikecilkan, malah langsung saja teman-teman ya katanya itu penistaan agama, dan pada akhirnya dihukum ya selama 1,5 tahun penjara atau 18 bulan. Wah, ini benar-benar menggelikan sekali teman-teman ya. Dan kita akan baca saja bagaimana komentar selanjutnya di postingan dari Bang Permadi Arya di sini. Ada dari Adim 999 ya. Sebagai muslimin, aku pun amat malu dengan perlakuan tidak adil ini. Yes, dan dibalas langsung oleh Bang Permadi Arya, Idemas ya. Oke, lanjut saja teman-teman ya. Ada juga dari Geri CHRD ya. Ada di sini ayat firman Tuhan dari Roma 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Ya, jelas. Di sini memang kita tidak terlalu mengharapkan ya pembalasan dari kita sebagai manusia, tetapi dalam hal ini apa yang kita suarakan adalah soal keadilan yang ada di Indonesia ini, yang sepertinya hanya tajam kepada minoritas tapi tumpul terhadap mayoritas. Ya, realitanya seperti itu. Kita percaya Tuhan yang berkuasa.
untuk melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan terhadap kita, ya. Lalu kemudian ada dari Teresako. Mungkin hakim yang ngasih vonis kuliahnya dulu jurusan hukum karma. Wah, ini bisa jadi teman-teman ya. Haleluya. Oke, kita lanjut saja. Ada dari Dian Saputra 16. Sebagai non-muslim dan orang Lampung, aku malu banget. Nah, ini ya, orang Lampung sendiri teman-teman mengatakan bahwa saya malu dengan apa yang terjadi di sini. Ya kan? Waduh, luar biasa sekali ya. Dan akhirnya ada caption dari Bang Permadi Arya, menangis ya. Lalu ada dari Lady Surento ya. Padahal nyata-nyata loh perbedaan perlakuannya. Jelas sekali ya. Antara Meliana dengan RT Wawan Kurniawan jelas nyata sekali. Ya, Ibu Meliana hanya memberikan semacam permohonan. Bisa enggak ya? Atau boleh enggak suara atau volume azan itu dikecilin, Kak? Ya kan, ini hanya sebuah permohonan saja. Bisa apa enggak? Kalau nggak bisa ya udah nggak apa-apa. Tetapi kalau RT Wawan langsung masuk ke dalam gereja membubarkan ibadah yang berlangsung itu, dan katanya ini tidak dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran penistaan agama. Ini sungguh terlalu, ya kan? Lalu seterusnya ada dari Yusuf Situmeang ya. Kami nggak pernah heran lagi, Bang. Udah terlalu sering soalnya. Yang heran bagi kami kalau keadilan ada bagi minoritas. Wow. Jadi saking sudah lagi tidak herannya kita sekarang sebagai minoritas soal keadilan ini, ya maka ya udah itu biarin aja lah. Justru kalau misalnya ada keadilan untuk yang minoritas, di situ kita baru mengatakan, wah ini heran ya, kok bisa ya? Luar biasa sekali, ini malah menyindir sepertinya sih teman-temannya. Oke, lalu ada dari Anissa Dewi Mahdia ya. Saya juga malu sebagai umat muslim. Kenapa yang mengusik ibadah agama non-muslim dianggap wajar dan sebagian orang membela para pelakunya? Miris, padahal Nabi Muhammad sangat menghormati umat Nasrani ya. Demikian juga dalam hal ini Bang Permadi Arya membalaskannya dengan caption menangis ya. Nah, ini dia kita akan baca ada dari baliunited.id ya. Itu yang minta dikecilin volumenya masih ada rentetan peristiwa di belakangnya lagi, Bang. Yaitu 7 vihara dibakar ya. Jadi rasan-rasan curhat ngecilin volume menghasilkan ya apa? Di penjara 1,5 tahun, lalu kemudian keluarganya diteror, lalu ketiga 7 vihara dibakar, dan keempat ya di skip pemberitaannya oleh media clickbait dia di Indonesia. Nah, ini dia kan yang terjadi di Indonesia kita teman-teman ya. Itulah ya. Lalu kemudian kita akan coba baca mungkin 2-3 lagi komentarnya. Lalu ada dari Budi Dado, sedih Bang ya kalau ingat kasus Ibu Meliana udah divonis 18 bulan terus banyak vihara sama kelenteng dirusak. Ya, itu realitas sekarang ya. Bukan lagi hanya sebuah opini saja ya, tapi benar-benar terjadi di lapangan ya. Ada dari Gesai77, semoga yang memutuskan RT Telek ini bebas akan mendapatkan karma atas ketidakadilan yang mereka buat ya. Tentunya ya Tuhan yang akan membalaskan semuanya ya. Lalu ada dari E39 Indonesia, Wakanda, oh Wakanda, keadilan sosial bagi seluruh rakyat mayoritas. Wah, ini benar-benar menyindir teman-temannya. Oke ya, dan itu saja yang mungkin boleh saya bagikan kepada kita untuk pagi hari ini terlebih dahulu, bahwa memang terlihat sekali ya perbedaan antara Ketua RT Wawan yang membubarkan ibadah yang sedang berlangsung di Gereja Kristen Kemah Daud, dan sekarang katanya itu tidak dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran penistaan agama. Tetapi Ibu Meliana yang hanya meminta volume azannya dikecilin itu harus diproses dan dijatuhkan hukuman selama 18 bulan penjara, teman-teman. Coba bayangkan ya, sudah dalam praktek ya di lapangan ya, soal pelanggaran ini jelas beda karena langsung turun tangan si RT ini, sedangkan ibu ini hanya meminta ya. Tetapi dalam hal juga putusan hukumnya dikatakan jelas bahwa Ibu Meliana divonis 18 bulan penjara karena penistaan agama, tetapi untuk RT Wawan itu tidak dikategorikan sebagai sebuah penistaan agama.
Ini sekali lagi sungguh-sungguh terlalu. Bagaimana pendapat teman-teman semua? Saya tunggu di kolom komentar di bawah ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, NKRI harga mati.